Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah dari pojok tersembunyi di Jawa Timur, tepatnya dari kawasan Pasar Kembang. Cerita ini bukan hanya tentang rawon yang terkenal enak, tapi juga tentang rahasia gelap di balik aroma yang menggoda. Mari kita simak kisahnya, semoga bisa menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua. Coba kamu perhatiin deh, bisik salah satu pengunjung rumah makan, sambil menunduk sedikit dan melirik ke arah dapur. Wong-wong pada bilang, rasa masakan di sini itu enak bukan karena bumbunya tok, tapi ada sesuatu yang gak masuk akal. Sore itu langit mendung, udara lembab, dan jalanan di kota kecil itu masih basah oleh hujan semalaman. Di sudut jalan yang tak terlalu ramai, berdiri sebuah rumah makan sederhana dengan papan nama lusuh namun selalu dipenuhi pelanggan. Orang-orang dari berbagai penjuru datang, kadang antre panjang sampai keluar. Tak peduli hujan, panas, atau malam pekat. Yang penting, mereka bisa mencicipi nasi rawon dan sate usus dari rumah makan Bu Marni, yang belakangan lebih dikenal orang dengan sebutan warung setan. Namun, bukan cuma rasa masakannya yang membekas di lidah. Ada yang aneh. Kata beberapa mantan karyawan, bumbu di dapur warung itu pernah diludahi sesuatu yang bentuknya bukan manusia. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan hitam berdiri di dekat panci besar, mengeluarkan bau pesing dan suara nafas berat. Tapi anehnya, setiap kali bumbu itu dipakai, dagangan selalu laris manis. Masakan habis, pelanggan pulang kenyang, tapi badan terasa panas dingin dan mimpi buruk datang berhari-hari. Suatu malam, seorang pemuda bernama Bagas, yang sedang merantau dan kebetulan singgah di kota itu, memutuskan mampir. Ia hanya ingin makan malam seadanya. Tapi dari pertama kali duduk, ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Bukan dari pelayan, bukan dari pelanggan lain, tapi dari dalam dapur. Ada semacam bisikan lirih. Suara napas. Dan bau anyir bercampur aroma sedap yang seolah menyatu dalam satu hembusan. Aku kayak ngerasain sesuatu yang gak beres, gumam Bagas lirih sambil menatap piringnya. Apakah rasa enak ini dibayar dengan sesuatu yang tidak kasat mata? Dan dari sinilah semuanya mulai berubah. Bagas Adiwibowo, seorang pemuda perantauan dari kota kecil di Jawa Timur bagian selatan. Usianya baru 27 tahun, wajahnya kalem, kulitnya agak sawo matang dengan sorot mata yang sering dianggap ngelangut oleh orang-orang sekitarnya. Ia baru saja pindah ke kota ini karena diterima kerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan manufaktur elektronik. Pekerjaan yang ia dapatkan bukan dari ambisi, tapi dari kepepet hidup setelah 2 tahun menganggur di kampung. Rumah kontrakannya sederhana, berada di pinggiran kota. Satu kamar, dapur sempit, kamar mandi berkerak, dan kipas angin tua yang bunyinya berderit-derit seperti suara nyamuk sedang berkelahi. Tapi buat Bagas, itu lebih dari cukup. Ia tak pernah minta hidup mewah. Yang penting tenang, bisa kerja, bisa makan, dan tak perlu merepotkan orang tua di kampung. Hari-harinya berjalan datar. Bangun pagi, kerja seharian, pulang malam. Masak mie instan, makan seadanya, tidur. Kadang kalau jenuh, ia naik motor keliling kota sendirian. Sekadar cari angin. Di sela aktivitas itu, ia juga suka mampir ke warung makan yang katanya legendaris, warung Bu Marni. Ia pertama kali tahu dari rekan kerja yang bilang, kalau pengin rawon yang ngendang banget, cobain warung itu, gas. Tapi, siapin nyali juga. Awalnya Bagas mengira itu cuma gurauan. Tapi sejak pertama datang, ia tahu ada yang beda. Warung Bu Marni tak tampak istimewa dari luar. Hanya bangunan kayu lapuk dengan lampu bohlam kuning menggantung rendah. Tapi antreannya selalu panjang, mulai dari tukang ojek, mahasiswa, sampai pejabat berdasi. Bahkan kadang terlihat mobil berpelat merah terparkir di depan. Bu Marni sendiri jarang terlihat. Katanya, ia lebih banyak di dapur. Perempuan tua yang sudah menjanda bertahun-tahun, hidupnya misterius, dan jarang berbicara kecuali kalau ditanya. Senyumnya tipis, tapi tatapannya dingin seperti tahu semua rahasia orang yang menatap balik. Ia punya 2 pembantu muda, Tika dan Sari, yang bekerja sejak subuh sampai malam. Keduanya tampak sopan dan rajin, tapi sering terlihat pucat dan kurang tidur. Yang bikin Bagas penasaran, bukan cuma rasanya yang keterlaluan enak, tapi suasana warung itu sendiri.
Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semacam hawa lembab yang menusuk kulit, semilir angin dingin yang seolah datang dari sudut ruangan. Tak pernah ada musik, tak pernah ada tawa. Orang-orang datang, makan dengan lahap, diam, dan pulang tergesa. Kadang, Bagas memperhatikan dapur dari sela tirai bambu. Ia pernah melihat asap hitam mengepul terlalu tebal dari wajan, padahal hanya menggoreng kerupuk. Pernah juga ia mencium bau seperti anyir darah bercampur aroma daun jeruk. Tapi setiap kali ia bertanya ke pelayan, jawabannya selalu sama, bumbu rahasia, Mas. Jangan ditanya. Seiring waktu, rasa ingin tahu Bagas makin besar. Ia tidak percaya tahayul. Tapi pengalaman-pengalaman aneh mulai menghampirinya. Malam setelah makan di warung itu, ia terbangun tengah malam dengan tengkuk basah kuyup, mimpi buruk berulang-ulang, dan suara ketukan di jendela rumah kontrakan padahal tak ada siapa-siapa di luar. Ia merasa ada yang membuntuti. Bayangan. Sosok. Atau mungkin sesuatu yang lain. Dan perlahan, ia mulai sadar, kunjungannya ke warung Bu Marni bukan sekadar urusan perut semata. Ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali. Lagi dan lagi. Malam itu, langit mendung. Angin dingin merayap dari sela-sela genteng rumah kontrakan Bagas. Ia baru saja pulang dari shift sore, dan seperti biasa, tubuhnya lunglai. Tapi entah kenapa, perutnya terasa kosong meskipun sudah makan nasi goreng kantor 2 jam sebelumnya. Ada dorongan aneh untuk mampir ke warung Bu Marni, lagi. Sebenarnya ia sempat ragu, mengingat 2 malam sebelumnya, ia bermimpi aneh, tubuhnya berdiri sendiri di tengah warung itu, sementara mulutnya terus mengunyah daging mentah. Di sekelilingnya, para pengunjung tidak punya wajah, hanya mulut yang menganga dengan taring hitam dan tawa cekikikan seperti serangga mengerik. Tapi dorongan itu terlalu kuat. Ia merasa seperti ditarik. Dan akhirnya, dengan jas hujan seadanya, ia menerobos hujan gerimis dan tiba di warung yang tampak lebih remang dari biasanya. Warung sepi malam itu. Tidak seperti biasanya. Hanya ada 2 orang pengunjung lain, duduk diam tanpa bicara. Pelayan juga tidak tampak. Bagas heran, tapi tetap duduk. Seorang wanita tua muncul dari balik tirai dapur. Bukan Bu Marni. Ini wajah asing. Kulitnya keriput, rambutnya putih terikat sanggul. Tapi matanya, hitam legam seperti sumur tua. Rawon biasa ya, Mas? Tanyanya lirih, tanpa menunggu jawaban. Bagas mengangguk gugup. Beberapa menit kemudian, semangkuk rawon tersaji. Kali ini, baunya lebih tajam. Ada aroma anyir yang menusuk di balik harum kluwek dan daun bawang. Ia ragu-ragu. Tapi rasa lapar menguasai logika. 1 suapan, 2 suapan, lalu semuanya terasa hilang. Ia seperti melayang. Suhu tubuhnya naik turun. Di telinganya, suara gamelan mengalun sayup. Dan saat sendoknya menyentuh dasar mangkuk, sesuatu tampak mengambang di sisa kuah. Rambut panjang berwarna hitam legam, melilit seperti benang kusut. Ia tersentak. Dibantingnya sendok. Ia berdiri. Menatap ke arah dapur. Dan disitulah ia melihatnya. Melalui celah tirai dapur, ia melihat sesosok makhluk, bukan manusia. Hitam, tinggi, tubuhnya seperti terbuat dari bayangan tebal. Lehernya panjang, membungkuk ke dalam kuali besar yang mengepul. Dan dari tubuhnya, menetes cairan kekuningan, masuk ke dalam bumbu masak. Bagas terpaku. Tubuhnya kaku, napasnya pendek. Ingin lari tapi kaki tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa mematung, menyaksikan makhluk itu mencelupkan tangannya yang panjang seperti ranting ke dalam kuali, lalu menjilatnya dengan lidah yang bercabang 2. Saat ia menoleh ke belakang, semua pengunjung warung sudah menatapnya. Tak ada wajah. Hanya mulut. Dan senyum lebar yang tidak manusiawi. Ia pingsan. Keesokan harinya, Bagas terbangun di rumah kontrakannya. Pakaian masih basah, sepatu penuh lumpur. Tapi ia tidak ingat bagaimana ia bisa pulang. Di meja, tergeletak 1 bungkus nasi rawon dari warung Bu Marni. Masih hangat. Dan sejak malam itu, hidup Bagas berubah. Sejak malam itu, Bagas tidak pernah benar-benar merasa hidup. Tubuhnya memang menjalani hari-hari seperti biasa, berangkat kerja, bercanda dengan rekan kantor, pulang malam.
Tapi pikirannya terus terbelah. Ada sesuatu yang tidak bisa ia buang dari kepalanya. Aroma rawon itu, makhluk hitam tinggi menjulang, wajah-wajah tanpa bentuk. Setiap malam, mimpi buruk datang berganti. Ia bermimpi berada di dalam warung itu, duduk di antara orang-orang yang wajahnya terus meleleh. Ia bermimpi disuapi oleh tangan kurus berkulit gosong, dan dalam mimpi itu, ia memakan sesuatu yang terus bergerak di dalam mulut. Ia terbangun dengan napas tersengal, tenggorokan kering, dan perasaan dingin yang membekas hingga siang hari. Lalu, kejadian aneh mulai muncul di kehidupan nyata. Di kantor, rekan kerjanya yang biasanya ramai, mulai jarang bicara padanya. Salah satu dari mereka, Roni, tiba-tiba menghindar. Saat Bagas mendekat, Roni menutup hidung dan memalingkan wajah. Pernah suatu ketika, Bagas menemukan tulisan di laci mejanya, hurufnya gemetar, tinta merah, bau kencing, bau kematian. Awalnya ia kira itu ulah iseng. Tapi perlahan, ia sadar, bukan hanya satu orang yang menghindarinya. Bahkan satpam gedung mulai tidak menyapanya. Di jalan, anak-anak kecil yang biasanya berlarian di sekitar kontrakannya, kini diam setiap kali ia lewat. Mereka hanya berdiri diam memandangi Bagas, dengan mata lebar dan wajah pucat. Ia mencoba melupakan. Tapi ketika ia membuang bungkus nasi rawon yang waktu itu ia temukan di meja, ia mendapati isi nasinya sudah berubah. Dagingnya menghitam. Bukan hitam karena bumbu, tapi seperti hangus terbakar, dan di sela-sela nasi, ada sesuatu yang mengkilap, sisik. Seperti sisik ular, bercampur rambut halus. Ia mulai merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ia coba pergi ke warung Bu Marni lagi untuk memastikan apa yang sebenarnya ia lihat malam itu bukan halusinasi. Tapi yang ia temukan hanyalah puing-puing bekas bangunan. Warung itu sudah rata dengan tanah. Tidak ada bekas sisa pembongkaran. Tidak ada pelang nama. Seolah tidak pernah ada. Ia tanya ke warga sekitar. Tapi semua menjawab dengan raut aneh, seolah ia menanyakan sesuatu yang tabu. Beberapa bahkan langsung pergi begitu mendengar nama Bu Marni. Suatu malam, Bagas memutuskan untuk memberanikan diri menyelidiki. Ia mendatangi kembali tempat bekas warung itu. Di tengah malam. Sendiri. Ia berdiri di atas bekas pondasi retak, hanya berbekal senter kecil dan doa dalam hati. Angin menderu kencang, dan daun-daun kering berputar seperti menari. Saat ia menyorotkan senter ke sudut tembok roboh, ia melihat sesuatu yang membuatnya muntah di tempat. Di sana, tersembunyi di balik keruntuhan bata, ada tumpukan tulang. Banyak. Berserakan. Dan di antaranya, panci besar berkarat, masih penuh cairan pekat kehitaman, mengering di tepinya. Ada bau menyengat menusuk hidung, bau yang tak asing lagi. Bau yang pernah membuatnya ketagihan. Bau rawon warung Bu Marni. Tiba-tiba senter padam. Suara bisikan muncul dari belakang. Lirih. Dalam bahasa yang tak ia pahami. Suara itu mengalun, lalu menghilang, lalu datang dari arah lain. Di setiap sisi. Mengelilingi. Bagas membeku. Ia mencoba menyalakan senter lagi, dan ketika cahaya kembali menyala, ia melihatnya. Sesosok tubuh tinggi hitam berdiri di belakang tumpukan tulang, menatap Bagas dengan mata merah menyala. Nafasnya berat. Cairan kekuningan menetes dari tubuhnya, membentuk genangan kecil di tanah. Dan di tangannya, ada mangkuk. Lagi. Suara itu bertanya. Tapi suaranya bukan dari mulut. Suara itu bergema langsung di dalam kepala Bagas. Ia lari. Lari sekencang-kencangnya, menerobos semak dan lumpur, tanpa arah. Ia bahkan tidak tahu bagaimana bisa sampai kembali ke rumahnya. Tapi tubuhnya penuh luka gores, bajunya robek, dan di sakunya, ada satu bungkusan plastik, hangat. Nasi rawon. Ia tidak ingat siapa yang memberinya. Ia tidak tahu bagaimana bisa ada di sana. Dan malam itu, meski tubuhnya ketakutan, ia makan semuanya. Sampai habis. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung bangun. Bagas makin tenggelam. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, matanya sayu. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena lapar. Tapi bukan lapar biasa. Ia lapar akan rawon itu. Ia mencoba makan makanan lain.
Nasi padang, mie goreng, bahkan pizza, semuanya terasa hambar seperti pasir. Ia muntahkan semuanya. Hanya aroma rawon Bu Marni yang terus menghantui, seolah memanggil-manggil namanya lewat asap yang tak terlihat. Tiap malam, bungkus rawon itu muncul kembali. Kadang di meja makan, kadang di kamar mandi, kadang di bawah bantal. Dan ia selalu memakannya. Entah kenapa. Entah dari mana datangnya. Setiap habis makan, tubuhnya gemetar. Tapi pikirannya tenang. Seolah ada sesuatu yang masuk dan mengisi kekosongan jiwanya. Sampai suatu malam, bungkus itu tidak muncul. Bagas panik. Ia cari ke seluruh sudut rumah. Buka lemari, bongkar tempat sampah, injak-injak kasur. Tidak ada. Keringat dingin mengucur. Nafasnya memburu. Ia keluar rumah, telanjang kaki, berlari ke tempat reruntuhan bekas warung Bu Marni. Tapi tempat itu sudah bersih. Rata. Seolah tak pernah ada bangunan di sana. Tanahnya ditimbun, dan kini berdiri bangunan ruko baru yang belum beroperasi. Tapi Bagas tahu, di bawah sana, sesuatu masih hidup. Ia merangkak ke bawah fondasi ruko lewat celah-celah sempit, lalu menemukan lorong sempit menuju ruang bawah tanah. Gelap. Lembab. Bau amis dan bau anyir bercampur. Di sana, ia melihat pintu besi tua setengah terbuka. Ia masuk. Dan di dalam ruangan itu, terbentang dapur yang tak pernah terbakar. Kompor tua menyala tanpa api. Kuali besar penuh cairan hitam yang menggelegak pelan. Di sekitarnya, banyak baskom, berisi potongan-potongan tubuh manusia. Kepala, tangan, kaki, usus. Di sudut ruangan, tergantung puluhan kantung plastik kuning, bertuliskan, rawon khas Bu Marni. Bagas menangis. Bukan karena jijik. Bukan karena takut. Tapi karena, ia sangat lapar. Sosok hitam itu muncul dari balik tirai. Lebih besar dari sebelumnya. Lebih tinggi. Kali ini tubuhnya tak lagi kabur, tapi jelas terlihat. Kulitnya bukan kulit, tapi daging mentah yang terus bergerak seperti ulat-ulat saling bergesek. Matanya menyala merah. Mulutnya lebar, terbuka sampai ke telinga. Aku tahu kamu kembali, suara itu bergema di dinding. Bagas berlutut. Aku butuh rawonnya. Sosok itu mendekat, lalu memberikan semangkuk rawon. Tapi isinya bukan daging sapi. Ada bola mata, lidah, dan jari kecil anak-anak. Ini adalah mangkuk terakhir, ucap makhluk itu. Tapi dengan harga. Bagas tidak menjawab. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia memakan semuanya. Sampai habis. Tangannya gemetar, air mata mengalir di pipi. Tapi wajahnya tersenyum. Dan tubuhnya mulai berubah. Kulitnya mengelupas. Matanya menghitam. Nafasnya menjadi berat. Makhluk itu menghilang, meninggalkan Bagas sendirian di dapur neraka itu. Lalu dari kegelapan, muncul sosok lain, berpakaian daster lusuh, wajahnya remuk seperti pecahan kaca. Tapi senyumnya lebar. Bagas, selamat datang di dapur Bu Marni. Sejak malam itu, tak ada yang pernah melihat Bagas kembali ke rumah. Keluarganya melapor ke polisi, para tetangga ikut mencari, tapi jejaknya lenyap begitu saja. Seolah tanah menelannya bulat-bulat. Yang tersisa hanyalah kamar kosong dengan bekas piring berisi sisa kuah hitam yang mengering di atas meja. Namun bagi mereka yang peka, yang malam-malam sering terbangun karena mimpi buruk atau mencium aroma rawon mendidih di udara pukul 3 pagi, mereka tahu. Bagas belum sepenuhnya hilang. Sebab di dapur bawah tanah itu, di tengah panasnya kuali mendidih, Bagas kini berdiri menggantikan Bu Marni. Daster putih koyak melekat di tubuhnya. Matanya kosong. Tangannya bekerja cekatan memotong daging, mengaduk kuah, dan memasukkan bumbu-bumbu tak kasat mata. Tiap malam, ia menerima tamu-tamu baru, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang lapar, orang-orang yang mengira mereka hanya sedang mengigau di dalam mimpi buruk. Mereka datang dalam keadaan bingung, lalu duduk di kursi reot yang menghadap meja kayu tua. Bagas menyajikan satu mangkuk rawon, aroma yang begitu harum menyengat hidung, dan tak ada satupun yang bisa menolak. Setelah suapan pertama, semuanya berubah. Dan seperti dirinya dulu, mereka pun akan kembali. Malam demi malam.
sampai tak ada yang tersisa dari jiwa mereka. Sementara itu, bangunan ruko di atasnya terus berdiri megah. Beberapa kios mulai dibuka, tapi anehnya, selalu tutup kembali dalam waktu singkat. Para pemilik mengeluh mimpi buruk, barang dagangan membusuk, pelanggan menghilang. Bahkan ada yang gila, menyayat diri di tengah malam sambil berteriak, "Aku lapar. Rawonnya mana?" Kini, tanah itu dikenal sebagai lahan kutukan. Pemilik properti mencoba menjualnya, tapi tak ada yang mau. Bahkan tawaran setengah harga pun tak sanggup menarik peminat. Hanya suara-suara samar yang terdengar saat malam sunyi, gemericik air mendidih, suara pisau menetak tulang, dan bisikan dari bawah tanah. "Kau lapar? Duduklah sebentar. Rawon kami masih hangat." Dan begitu seseorang menjawab bisikan itu, ia takkan kembali seperti sebelumnya. Sudah lebih dari 2 tahun sejak Bagas menghilang. Waktu terus bergulir, tapi ingatan tentang rumah makan itu tak pernah benar-benar padam. Orang-orang masih membicarakannya, terutama mereka yang pernah merasakan rawon hitam itu. Mereka menyebutnya rawon setan, bukan karena pedasnya, bukan karena warna kuahnya yang legam, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan, aroma kenangan yang mencengkeram, rasa yang menjerat sampai ke dasar jiwa. Di pojok-pojok warung kopi desa, cerita itu jadi legenda. Anak-anak muda mendengarnya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Tapi selalu ada satu yang lebih nekat dari yang lain. Dan pada suatu malam Jumat Kliwon, seorang pemuda bernama Reza, pendatang dari kota, memutuskan mencari tahu kebenaran cerita itu. Ia datang ke lokasi bekas ruko. Tanahnya kini kosong, hanya ditumbuhi alang-alang tinggi. Tapi di tengah malam, di antara desir angin dan bunyi jangkrik, ia mencium bau itu, bau rawon yang anehnya menggoda. Dengan senter di tangan, Reza masuk ke reruntuhan. Ia menemukan penutup lantai dari kayu lapuk yang agak mencuat. Seolah dipanggil oleh rasa ingin tahu yang tak tertahankan, ia membukanya. Tangga tua menuju bawah tanah itu masih ada. Dingin, gelap, berdebu tapi ada cahaya samar dari bawah. Seperti obor yang menyala. Seperti kehidupan. Dan di sana, berdiri seorang lelaki muda dengan wajah yang anehnya mirip foto Bagas yang pernah viral di internet. Ia menyambut Reza dengan senyum tipis. "Akhirnya datang juga yang baru," ucapnya pelan. Reza tak sempat menjawab. Tiba-tiba, pintu kayu di atas menutup sendiri. Angin mati. Sunyi menyergap. Lalu terdengar gemericik kuah mendidih dan suara daging yang dicincang perlahan. Dan begitulah, lingkaran itu kembali berputar. Tak ada yang benar-benar pergi dari sana. Setiap orang yang mencoba menyelami misteri rawon hitam, pada akhirnya akan jadi bagian darinya. Mungkin sebagai pelanggan. Atau sebagai bahan baku. Dan siapa tahu, malam ini, kalau kau lewat di jalan tua menuju pasar kembang yang sudah lama tutup itu, kau akan mencium aroma rawon yang harum menusuk hidung. Tapi jangan ikuti baunya, jangan pernah. Karena siapapun yang mengikuti aroma itu, tak pernah kembali jadi manusia utuh. Demikianlah kisah ini berakhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar tak mudah tergoda oleh hal-hal yang tampak nikmat namun menyimpan bahaya. Jangan remehkan aroma yang menggoda dari tempat yang sudah lama ditinggalkan. Terima kasih sudah membaca hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.